Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Utama. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ETL pada data warehouse. ETL. Apa itu singkatan dari ETL? ETL itu ada extract, transform, dan load. Nah, ETL adalah proses kritis dalam pengelolaan data di dalam konteks data warehouse. Nah, mengapa ETL ini sangat penting? Yang pertama itu ada ekstraksi data atau ekstrak. Nah, ekstraksi data atau ekstrak ini memakai sumber data yang beragam. Data warehouse biasanya menggabungkan informasi dari berbagai sumber, termasuk bisnis data operasional, file text, script sheet, dan sumber data lainnya. Data yang konsisten, ETL memastikan bahwa data yang diekstrak itu dari sumber-sumber yang berbeda dan memiliki format dan struktur yang sangat konsisten. Yang kedua, itu transformasi data atau transform. Transform ini itu sebagai pembersihan data atau data yang diekstrak mungkin mengandung kesalahan duplikasi atau format yang tidak konsisten. Nah, ada integrasi data. Integrasi itu data warehouse seringkali menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk memiliki pandangan yang lengkap dan terintegrasi. Nah, yang ketiga ada memuat data atau disebut dengan load. Nah, optimasi kinerja dari load ini yaitu melibatkan proses memuat data ke dalam data warehouse. Nah, indeks dan partisi dalam load itu ETL juga dapat melibatkan pembuatan indeks dan partisipasi pada data yang dimuat. Yang keempat itu ada pemeliharaan dan manajemen data, yaitu pemeliharaan dan pembaruan data dan manajemen metadata. Nah, apa sih extraction itu? Nah, bagaimana itu tahap ekstraksi itu? Yang pertama itu ada identifikasi sumber data. Nah, tahap ini melibatkan identifikasi sumber data dari berbagai platform seperti basis data operasional, file text, script, sheet, and lain-lain. Yang kedua itu ada ekstraksi data. Ekstraksi data dari sumber ini menggunakan teknik seperti querying, basis data, export file, atau API panggilan. Program ini dapat berupa ekstraksi penuh atau instrumental, atau yang bisa disebut dengan hanya data yang telah berubah sejak ekstraksi sebelumnya. Yang ketiga itu pembersihan awal. Data yang diekstrak mungkin memiliki kesalahan duplikasi atau format yang tidak konsisten. Yang keempat ada transformasi data. Data yang diekstrak kemudian ditransfer dari sumbernya ke area penyimpanan sementara atau yang disebut dengan zona ekstraksi atau area staging area. Yang kelima ada manajemen log dan metadata. Dalam proses ekstraksi ini kita perlu mencatat log dan metadata itu. Log itu mencatat aktivitas ekstraksi, sementara metadata mencakup informasi tentang struktur dan sifat data yang diekstrak. Nah, proses pengambilan dari data sumber itu melibatkan beberapa langkah, yaitu ada identifikasi sumber data. Identifikasi sumber data itu identifikasi dan sumber data yang relevan untuk kebutuhan organisasi. Yang kedua, ekstraksi data. Untuk digunakan metode ekstraksi itu yang sesuai dengan sumber data. Yang ketiga ada pembersihan awal. Lakukan pembersihan awal terhadap data yang diekstrak. Nah, ini memungkinkan melibatkan identifikasi dan penanganan duplikasi, penanganan nilai yang hilang, atau perbaikan format data yang tidak konsisten. Yang keempat ada transformasi data ke zona ekstraksi. Transfer data yang diekstrak ke zona ekstraksi atau staging area ini adalah tempat penyimpanan sementara sebelumnya dimuat ke dalam data warehouse. Nah, transfer data ini melibatkan proses seperti penggunaan ETL tools, pengiriman file, atau metode lainnya. Nah, yang kelima ada manajemen log dan metadata. Nah, catat aktivitas ekstraksi dalam log ini agar memonitor proses dan mengindikasi potensi masalah. Nah, transform. Apa itu transform? Transform itu adalah mengubah. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum pada transformasi data. Nah, 1. Pemahaman data atau data understanding.
yaitu mengidentifikasi sumber data dan memahami struktur data dan menentukan tujuan transformasi dan kebutuhan bisnis. Yang kedua ada pembersihan atau data cleaning. Identifikasi dan menangani nilai-nilai yang hilang atau tidak valid. Indeksi data dan pengenalan duplikasi data. Normalisasi data seperti pengubahan format, tanggal, dan atau mata uang. Yang ketiga ada transformasi data, yaitu transformasi struktur data atau structural transformation, mengubah format atau struktur data seperti konversi kolom teks menjadi kolom numerik, dan menormalisasi data untuk memastikan konsisten dan kepatuhan pada standar tertentu. Menggabungkan data atau data integration, menggabungkan data itu menjadi satu dataset. Yang kelima itu ada penghitungan statistik atau statistical transformation, menghitung data statistik ringkasan seperti rata-rata, median, dan deviasi standar. Yang keenam ada pengubahan variabel atau variable transform, itu mengubah variabel atau atribut untuk memenuhi persyaratan analisis atau pemodelan tertentu. Yang tujuh ada pemfiltrasi data atau data filtering, yaitu untuk menyaring untuk fokus pada subset tertentu yang diperlukan. Yang kedelapan ada validasi data atau data validation. Nah, itu memeriksa integritas data setelah transformasi, memastikan bahwa memenuhi aturan bisnis atau kebijakan yang diterapkan. Kesembilan ada pengujian transformasi atau transformasi testing, itu melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses transformasi berjalan dengan benar. 10 ada documentation. Documentation itu mendokumentasikan langkah-langkah transformasi yang dilakukan. Yang pertama itu ada pembersihan data. Apa itu pembersihan data? Pembersihan data itu ada penghapusan atau tidak valid atau hilang. Identifikasi itu tangani nilai-nilai yang hilang. Deteksi data ada menormalisasi data, pengubahan skala, menormalisasi z-score. Proses lainnya itu pengubahan variabel kategorial, pengubahan variabel waktu. Dan penggabungan data atau penggabungan tabel, penyaluran data. Validasi data itu terdiri dari integritas bisnis dan validasi aturan bisnis. Yang keenam ada pemfilteran data, yaitu pemilihan subset data dan penghilangan data yang tidak relevan. Yang ketujuh ada dokumentasi, pencatatan perubahan deskripsi variabel. Nah, untuk kita gunakan contoh kasus untuk menjelaskan konsep pembersihan data, normalisasi, dan transformasi lainnya. Pertimbangkan dataset penjualan sebagai berikut. Yang pertama laptop, yang kedua printer, ada smartphone, mouse, laptop. Yang pertama pembersihan data. Apa itu pembersihan data? Itu kayak harga barang negatif atau pembersihan harga barang itu tidak boleh negatif, jumlah persediaan negatif. Jadi pembersihannya itu jumlah barang tidak dapat negatif, maka kita perlu menangani nilai yang negatif pada jumlah persediaan smartphone. Yang kedua ada normalisasi data. Apa itu normalisasi data? Itu skala harga itu. Jadi menormalisasikan, misalkan kita ingin mengubah skala harga agar nilainya berada tetap tentang 0 sampai dengan 1. Transformasi lainnya itu ada pengubahan variabel tanggal. Jadi transformasi kita dapat tanggal pembelian itu di kolom waktu seperti tahun, bulan, dan hari itu dapat memudahkan analisis berbasis waktu. Ada pengubahan variabel kategorikal, yaitu transformasi kita dapat menggunakan ketikuan hot encoding untuk mengubah kolom nama barang menjadi variabel berbeda untuk setiap barang. Yang keempat itu ada validasi data. Jadi jumlah persediaan yang masuk akal dan kita perlu memverifikasi bahwa jumlah persediaan tidak dapat negatif. Yang kelima ada pemberhati data, pemfilteran data, yaitu pilih data tertentu. Jadi contohnya itu mungkin kita hanya tertarik pada penjualan laptop saja. Oleh karena itu kita menyaring data hanya untuk entry dengan nama barang yang sesuai dengan laptop. Yang keenam ada dokumentasi atau catatan perubahan. Dokumentasi setiap perubahan yang dilakukan pada data seperti pembesaran atau transformasi harus didokumentasikan agar orang lain dapat memprosesnya. Nah, terakhir itu adalah loading itu tahapan-tahapannya itu jadi ada pertama identifikasi sumber data, koneksi ke
ke sumber data, ekstraksi data, transformasi awal, dan memvalidasi data. Nah, yang keenam selanjutnya itu ada transformasi data lebih lanjut atau opsional. Yang ketujuh ada load data ke sistem tujuan. 8 ada validasi akhir. Yang 9 logging dan monitoring. Yang 10 ada pemberitahuan dan laporan. Itu opsional juga. Nah, data yang sudah diolah disimpan dalam data warehouse yang terdiri dari ekstraksi dan transform, yaitu data yang diambil dan diolah sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Yang kedua, data warehouse itu menyimpan data dalam struktur terorganisir, mencakup staging area dan hierarchy layer, dan metadata repository. Yang ketiga ada pengaturan data dan indeksasi. Data diatur dengan skema yang sesuai, diindekskan pencarian dengan cepat. Yang keempat ada akses dan query. Yang kelima ada keamanan. Lapisan keamanan ini diterapkan untuk mengontrol akses dan melindungi data. Yang keenam ada pemeliharaan dan pembaruan. Pembaruan ini jadi harus rutin. Jadi termasuk data dan manajemen kapasitasnya. Nah, begini contoh tools atau program yang digunakan. Saya menggunakan menjelaskan contoh tools atau platform yang disebut Apache Nivi Training. Nah, contoh studi kasus, misalkan XYZ E-Commerce. Jadi latar belakang XYZ E-Commerce adalah perusahaan besar yang menjual berbagai produk secara online. Data pelanggan mereka mencakup informasi secara detail pembelian, proses referensi produk, perilaku dan riwayat interaksi dengan platform. Nah, jadi tantangannya itu data yang tersebar. Jadi kayak data pelanggan ini tersebar di berbagai sistem, seperti sistem manajemen pembelian, analisis perilaku pelanggan, dan basis data kampanye pasaran. Ketidakkonsistenan format data. Jadi format dan itu data bervariasi di seluruh sistem dan sulit untuk menggabungkan dan menganalisis secara holistik. Yang keempat ada waktu pemantauan yang lama. Jadi proses pengumpulan data itu manual, jadi akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Solusi ITL itu jadi ekstraksi atau ekstrak ya, data pelanggan diekstrak dari berbagai sumber termasuk data pembelian, analisis perilaku, log pelanggan. Transformasi kita itu pada pembersihan data, penggabungan data, enrichment data, dan pembaruan indeks. Yang ketiga itu ada pemuatan lokal atau load. Nah, data yang sudah diolah terus dimuat ke dalam data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Nah, hasil konkret itu analisis pelanggan yang mendalam. Jadi dengan data yang terkumpul dan terstruktur dengan baik itu maksimal perilaku yang mendalam yang pelanggan, produk dan pembelian. Personalisasi pengembangan dan pemantauan kinerja kampanye. Kesimpulannya, jadi ITL itu adalah singkatan dari extract, transform, and load. Nah, ITL itu merupakan proses penting dalam pengolahan data, melibatkan ekstraksi, informasi, dan pemuatan data untuk analisis lebih lanjut. Proses ITL itu ekstraksi data itu mengambil berbagai sumber data dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada transformasi atau transport. Data dibersihkan, diubah formatnya, dan disiapkan untuk dianalisis. Yang ketiga ada pemuatan atau lokal. Data dimuat dalam penyimpanan data seperti data warehouse. Satu studi kasus itu ada di misalkan XYZ tadi kemarin. Jadi tantangannya data pelanggan tersebar, format tidak konsisten, dan proses manual memakan waktu. Jadi solusi ITL-nya itu ekstraksi data dan dari berbagai sumber, transformasi data yang tidak konsistenan, dan pemuatan dalam data warehouse. Hasil konkret itu adalah analisis mendalam pelanggan, personalisasi pelanggan, pengalaman pelanggan, dan pemantauan kampanye yang efektif. Yang terakhir ada dampak positif ITL. Dampak positif itu meningkatkan efisien operasional, pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, dan pengalaman pelanggan yang harus ditingkatkan. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.